Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gelar MOU tertutup dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kemenpora minta pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program strategis di bidang pemuda dan olahraga. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora dan Kejaksaan RI digelar secara tertutup di Wisma Serbaguna Kemenpora Jakarta Senin pagi. Meski tak merinci satu persatu, Menpora Erick Thohir bilang MOU ini bertujuan untuk memastikan program strategis Kemenpora berjalan sesuai rencana dan tertib administrasi. Erick mencontohkan bagaimana setiap cabang olahraga yang didanai pemerintah melalui Kemenpora punya cara masing-masing dalam upaya mencapai targetnya. Praktis butuh pengawasan dan pendampingan agar tidak terjadi kesalahan, terutama terkait anggaran. Saya rasa ini semua niat baik. Kita tadi Pak Jaksa Agung bicara tidak boleh curiga. Tetapi kadang-kadang tadi beliau sampaikan dalam prosesnya itu kan suka ada godaan. Nah itulah yang kita jaga. Apalagi 1 bulan terakhir di sini saya sudah sampaikan kita akan memperbaiki tata kelola semua. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpora yang menyangkut dengan adanya anggaran yang keluar. Kemudian kami juga melakukan penata kelolaan juga. Nanti kami ada bidang datun yang bisa membantu tata kelolanya. Kehadiran Kejaksaan RI diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa saja terjadi di tengah program berjalan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, kesejahteraan atlet menjadi salah satu prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usai rapat dengan Presiden, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bilang terima 3 arahan terkait prioritas kesejahteraan para atlet. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. 1 mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Saya yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu. Dan luar biasa Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya. Beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar, tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi, dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Saudara, legenda timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst semakin santer disebut sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia. Tanpa mengesampingkan CV Van Bronckhorst, analis sepak bola Iksan Mahir bilang sebaiknya PSSI coba alternatif lain yang lebih memiliki pengalaman dan prestasi di Asia. Legenda timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst semakin santer dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Selain memiliki darah Indonesia, sinyalemen ini semakin kuat ketika PSSI mengutus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji untuk mewawancarai kandidat pelatih timnas ke Eropa. Seperti diketahui, Van Bronckhorst masih aktif sebagai asisten pelatih Arne Slot di Liverpool. Terkait hal ini, analis sepak bola Iksan Mahar bilang Van Bronckhorst bukan sosok yang buruk. Apalagi mantan bek sayap kiri ini memiliki pengalaman bersama beberapa klub Eropa, bahkan Asia. Namun, tanpa mengesampingkan CV Van Bronckhorst, Iksan menilai sebaiknya PSSI mencari alternatif pelatih lain, khususnya yang memiliki pengalaman dan prestasi di kawasan Asia.
jika melihat dengan pengalaman kita dengan pelatih bersama Belanda yang telah dialami di era periode lalu, tentu sebaiknya PSSI mencoba alternatif pelatih lain, terutama dari pelatih-pelatih yang punya pengalaman lebih baik di Asia dan juga sudah menunjukkan punya track record sangat baik dan juga prestasi di kancah Asia. Sebelumnya PSSI sempat menyampaikan ada 5 kandidat pelatih timnas. Namun identitas pelatih masih disimpan rapat lantaran menghormati klub dan tim nasional yang masih ditangani. Anggano Rizky, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Indonesia mencetak sejarah dalam olahraga cerebral palsy football dengan menjadi runner-up turnamen tingkat Asia Oseania. Melawan tim juara dunia, Indonesia memberikan perlawanan sengit walau akhirnya kalah 0-2. Final turnamen cerebral palsy football tingkat Asia dan Oseania digelar di Stadion Sriwidari, Solo, Jawa Tengah. Indonesia jumpa sang juara dunia tahun lalu, Iran. Tidak diunggulkan di partai final, namun Indonesia bermain sangat baik, terutama lini tengah yang dinamis dan mampu menjaga ritme permainan. Pertahanan Iran yang kokoh dan kiper Aref Babaeni yang menjadi tembok tebal membuat Yanuar Duma dan kolega tumbang 0-2. Turnamen ini menjadi pemanasan tim cerebral palsy football Indonesia jelang bertarung di Piala Dunia tahun depan. Ya, kita akan mematangkan skema dan khususnya di sisi penempatan pemain ya. Jadi kita akan set untuk pakemnya, bagaimana pergerakan posisi menghadapi tim-tim yang kuat. Nanti kita akan maksimalkan di situ. Ya, kami sangat antusias, sangat bersemangat, apalagi World Cup tahun depan kami sudah mengunci tiketnya, jadi kami akan semaksimal mungkin dalam persiapan pelatnas nanti. Pertama kali ikut turnamen tingkat Asia Oseania, Indonesia langsung mencapai final. Perjalanan ke final tak mudah karena Indonesia menghadapi Australia, Jepang, dan Thailand. Widin Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sulut. Saya Natasha Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.